Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya apabila panitia kurban lebih banyak dapat daging? Iko bukan bertanya, sakit hati. Melobeh sakit hati. Mudah-mudahan jawaban Ustaz Somad kau membantai panitia kau. Mungkin mai sakit hati mau menengoknya menenteng 2 kupon pun. Tidak boleh menjadikan hewan kurban sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tidak boleh. Sebagai hadiah boleh. Bapak 2 kupon, 1 kupon sebagai orang berkurban, 1 kupon sebagai panitia, boleh sebagai upah, sebagai hadiah. Tapi sebagai upah tak boleh. Upah tu mana? Biasanya yang upah tu 2. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Karena ini berat, kulit tak boleh berlubang. Nanti kalau berlubang tak laku. Ini maka mesti digaji. Ini 100.000 untuk tukang potong, dan ini daging 1 bungkus. Karena kalau tidak dikasih dia upah, pisau kau naik ke atas. Pertama ke bawahnya. Kalau nak dapat, Bahwa Ustaz Somad peserta kurban dapat 1. Tapi yang ikut gotong royong karena dia susah dapat 2 kupon, masih layak, masih urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Menurut tradisi urf masih oke, dapat 2 kupon panitia. Tapi kalau sampai mengambil harta orang dengan cara batil, curang, khianat, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, nanti di akhirat dia akan membawa kecurangannya. Siapa yang curang, di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Yang curang mobil dinas, di akhirat mikul mobil. Keren kan? Keren. Yang curang kurban, di akhirat nampak mikul kaki kambing. Awak pun nengok, ikut lah dulu. Ikut lah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ya Allah, selamatkan kami semua, jangan sampai anak cucu kami curang ya Allah. Jika kita menyukai seorang akhwat, akhwat itu perempuan, dan akhwat tersebut merespon kita, alhamdulillah. Yang ambo khawatirkan cinta kelapa, awak cinta inyo ndak apa-apa. Agak tenang ambo sedikit. Apakah boleh kita saling memendam perasaan tanpa diikat dengan pacaran? Dipendam aja. Busuk lah. Ambo ndak tahu nan bertanya ku umur berapa, kelas berapa, apakah masih kelas 2 SMP? Yang SMP, yang SMA, usah cito, tak ada pacaran-pacaran tuh. Omong kosong aja tuh semua. Ada pacaran-pacaran. Tamat SMP, SMA, tamat sanawiyah aliyah, habis aliyah kuliah. Setelah kuliah nanti pulang, mana yang cocok sesuai, pinang dengan bismillah. Amin. Ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan kasih anaknya dibonceng tengah malam, nanti masuk angin.
Hai bapak yang punya anak lajang, jangan biarkan anakmu membonceng anak gadis orang, karena kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai anak lajang laki-laki, jangan kau aniaya perempuan, karena kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya emak perempuan, betul? Hari ini kau aniaya mereka, hari ini kau sia-siakan mereka. 20 tahun lagi kau akan jadi ayah dan kau punya anak gadis, kau akan merasakan perasaan yang sama. Waspadalah. Kalau sudah kerja, kuliah sudah selesai, ada kehidupan, menikah, maka kami akan meminangkan. Yang malam ini mau dipinangkan mana orang yang biar saya pinangkan? Assalamualaikum Bu Aji. Waalaikumsalam. Saya mau meminangkan anak ini. Saya tak mau, mukanya muka orang susah. Sawitnya 15 hektar, mau. Manis tata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, jangan tunggu lama-lama, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga mata supaya tunduk ke bawah. Kalau ada nampak nan tunduk-tunduk ke bawah, itulah nikah. Wa ahsanu lil farji, menikah menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah banyak-banyak puasa sunat. Lajang-lajang alun dapet kojo, sawit alun berbuah, buah pasir pun belum nampak. Banyak-banyak puasa sunat supaya lomeh ndak ada nafsu. Bawa anak mati aja. Kalau puasa kau bawa anak mandi ke sungai aja. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dimudahkan Allah jodohnya. Yang nyawi amin, yang belum nikah. Kau anak di rumah 3, amin. Ustadz, kalau ceramah gugup grogi enggak? As. Nampak tamu, awak tanamkan dalam diri awak bahwa tanah yang awak pijak kau tanah punya Allah, betul? Yang awak tanamkan dalam diri awak bahwa langit yang di atasku langit. Ambo asal nunjuk ke atasku. Kalau sodeh. Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang di atas itu adalah langit punya Allah Ta'ala, betul? Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang ada di hadapan awak iko sodonyo adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu dulu dibangun. Yang kupijak tanah Allah, yang menaungi aku langit Allah, yang kuhadapi ini hamba Allah, yang kusampaikan ini kalam Allah. Tolong kasih aku kekuatan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu yang ndak perlu baca jampi-jampi kat kang telinga bosi mulut tu songkang gitu, kunci-kunci Allah, kunci Muhammad. Apa lo baca-baca itu? Jadi adik-adik, nanti kalau anda KKN, kalau kuliah kau kan ada KKN semester 7. KKN di mana? Di Simpang Kelayang. Ingat posan Ustaz Somad. Nang ku pijak bumi Allah, yang di atas langit Allah, dan ku hadapi ku hamba Allah, bagi ambo kekuatan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teorinya. Waktu praktek Tapi yang ambo sabui tadi dalam hati awak, yang disobui. Tapi kalau sampai KKN tu ada bupati, ada camat, ada lurah, ada sabit pula. Yang kupijak bumi Allah, yang di atas langit Allah. Aku apa-apa sado, kau hamba Allah sado. Aku hamba Allah. Tentu bohongi Pak Kades. Apa? Dalam hati awak, supaya jangan sampai awak grogi. Kalau tetap jo grogi, tarik nafas panjang. Tapi dia kan balik. Jangan sampai yang digrogi tertahan. Ini kalau tahan keluar dari belakang.
Katanya. Ambo di Simpang Kelayang ke indak gaso ceramah di kampung uang, gaso balik kampung awak aja. Aku ambo ceramah santai aja, gaso ndak ada. Coba kalau awak ceramah di tompek-tompek lain, awak serius aja buat kan. Angguk-angguk, entah apa dia angguk kan. Aduh kadang orang tu contoh itu, macam serius aja. Iya, jadi gitu. Entah apa. Apa hukumnya laki-laki tak melaksanakan sholat Jumat tapi menggantinya dengan sholat zuhur? Kok lain kok? Nan boleh mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur itu nampak tamu orang musafir. Nang kedua orang sakit keras, tidak bisa bergeraknya di rumah sakit. Kata dokter, bapak jangan gerak ya, kalau gerak mati. Itu bolehnya sembahyang zuhur. Sebab sembahyang Jumat tidak bisa surang, sholat Jumat tidak bisa sendirian. Adapun yang sehat, mantarakal Jumu'ata salasa maratin. Siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada halangan uzur syar'i, meninggalkan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah kunci hatinya sehingga tak masuk hidayah, tak masuk pengajian. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ishawah. Jangan tinggalkan sholat Jumat. Ada orang azan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bagaimana menurut Ustadz? Nanti iko bulan Zulhijjah. Habis bulan Zulhijjah bulan Muharram. Bulan Muharram Masjid Simpang Kelayang buwe menyambut 1 Muharram. Sebelum hari 1 Muharram lomba azan. Setuju? Supaya jangan ada lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Siapa yang azan? Entah. Coba tengok. Tengok rupanya flash disk. Sekarang baca Quran tidak ada orang lagi. Flash disk, CD. Tapi kalau diadakan musabaqah azan, anak-anak ni azan. Hayya 'alas shalah. Ibu pun bangga. Siapa tuh? Anak saya. Yang ngajar siapa? Gurunya. Suami pandai. Laki yang bontah apa? Biarlah laki awak ndak pandai azan, awak perbaiki dari rahim ibu-ibu lahir anak-anak yang soleh-soleh insyaallah. Solehah juga insyaallah. Amin. Allahu Akbar, jangan lagi kasih azan. Mungkin nempel button. Bagaimana cara sujud yang benar? Tapak tangan dulu apa lutut dulu? Geser ke apa sikit Pak, mohon maaf, beribu maaf. Ke sana, sikit aja sana. Lah. Ikon ndak sujud kok. Mana dulu tun? Lutut dulu apa tangan dulu? Sujud. Allahu Akbar. Mana dulu? Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama lutut dulu turun baru tapak tangan.
Adapun yang menyabui tapak tangan dulu, Allahu Akbar. Hadisnya maklub. Maklub itu terbalik. Maklub artinya terbalik. Yang kuat hadisnya lutut dulu. Sedangkan yang tapak tangan dulu akal, pendapat minoritas. Masalah iko sudah ambo tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Yang mendulukan lutut baru tangan sah. Yang mendulukan tangan baru lutut sah. Asal jangan koneng dulu. Nah, itu ndak ada. Lah, boleh. Apa hukum laki-laki sesudah sembahyang Jumat di masjid, inyo balik ke rumah menjadi imam pulo bagi istrinya di rumah? So sweet. Pria idaman, primus, pria muka soleh. Bolehkah orang sholat 2 kali? Boleh. Solat nan pertama menggugurkan kewajiban, solat nan kedua mencari fadilah. Mana dalilnya? Nabi solat di masjid sama sahabat. Di antara sahabatnya itu Muaz bin Jabal. Setelah selesai solat, Nabi pulang ke rumah. Sahabat duduk di masjid. Datang orang lain ingin sholat, dan sahabat Nabi yang ikut dengan Nabi tadi sholat sekali lagi jadi imam. Itulah dalil boleh sholat 2 kali. Nah, jadi bapak yang udah sholat Jumat tadi gugur Jumatnya, baliknya ke rumah jadi imam sholat zuhur dengan istrinya, mencari fadilah. Fadilah itu keutamaan. Boleh. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah jika melakukan jual beli online? Hebat uang simpang kelayang. Nggak main-main langsung lagi. Pakai online. Dulu masuk ambo ketek. Siapa di antara bapak yang masih ngek dari rumah ke warung ngek gula setengah kilo, 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 gula setengah kilo. Masih inget? Nani inget berartilah tua. Anak zaman kini ndak ada. Ambo dulu gitu, gula setengah kilo, gula setengah kilo. Sampai di situ diajak dek uang kau bercito. Oh, ya. Sampai datang omak dari rumah menjawab, ambo memang dari dulu bercito. Dari ketek dari cito. Jual beli langsung pembeli penjual, sedangkan jual beli online iko uangnya ndak ada. Dengan syarat dan ketentuan berlaku hukumnya boleh. Namanya e-commerce, elektronik, commerce komersial, jual beli melalui alat elektronik. Syaratnya 3. Pertama, tidak ada risk tipu. Ndak ada tipu. Jangan sampai belilah tas kulit buaya. Di iklannya kulit buaya. Sesudah dibeli dikirim, rupanya kulit tupai. Nggak ada tipu. Nang kedua, indah ada gharar, gambling, ndak pasti. Kirim uang Anda ke nomor berikut ini, akan kami kirim secepatnya. Kapan dikirim Pak? Secepatnya. 6 bulan. Gharar, ndak pasti. Yang ketiga, ndak boleh ada namanya zulm, aniaya, sobek, rusak. Tapi kalau cukup syarat dan ketentuan berlaku, maka e-commerce jual beli online itu sah. Dapatkan tas di kota Anda. Tanggal dikirim tanggal sekian,
pembayaran sekian. Kalau tidak sesuai, silakan datang ke Air Molek Jalan Jenderal Sudirman di balik Rumah Sakit Ibnu Sina, boleh komplain. Kalau begitu maka hukum jual beli itu sah. Makanya tengok dulu websitenya. Enter. Oke. Tapi kalau tipu-tipu tak boleh, haram. Yang menipu dengan cara jual beli online, kalian makan haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau tak cukup syarat dan rukun, jangan sampai menjadi batil. Na'udzubillah. Jika istri rajin sholat ke masjid, alhamdulillah. Sedang suami di rumah, na'udzubillah. Sementara yang wajib ke masjid itu kan laki-laki. Berarti lakinya kok LGBT. LGBT itu artinya laki gomok bini tipis. Golak. Bapak yang wajib ke masjid itu bapak. Kok ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Siapa yang disuruh menjaga dirinya? Laki-laki apa perempuan? Qu anfusakum, jaga dirimu hai laki-laki, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, jangan sampai masuk api neraka. Dalam hadis, rahimallahu mara'an, Allah merahmati laki-laki, aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya. Laki-laki membangunkan istrinya, bukan ibu menyiram pakai mangkuk. Oleh sebab itu laki-laki sholat ke masjid, tapi rasanya tak perlu saya sampaikan di Masjid Simpang Kelayang. Laki-laki ke masjid, kenapa? Masjid Simpang Kelayang sebesar ini sampai tak muat, tengoklah begitu aja. Entah tiap malam. Tengok subuh besok. Bukti berhasil pengajian malam ni, tengok subuh besok. Betul? Banyak nan ragu. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah solat orang yang dekat-dekat masjid ni kecuali di masjid. Perempuan kalau kau masjid boleh, tapi tak wajib. Ibu-ibu yang ke masjid boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai lipstik 2 inci. Jangan pakai celana sempit. Iko telekung letakkan di leher, rambut tak pakai jilbab. Ke masjid banyak atuk-atuk masuk paret gara-gara menengok itu. Oleh sebab itu maka laki-laki yang ke masjid, Nabi kalau selesai salat, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak ke masjid, ku bakar rumahnya. Bertambah titik api di Provinsi Riau. Saking banyaknya rumah terbakar karena tak ke masjid. Boleh minum? Ada pula tulisannya hore gitu. Bismillah. Membaca apa salah? MDA kami atapnya habis. Adonan bolong batu, adonan lah dia to habis. Dimaling orang. La ilaha illallah. Iko bukan uang Simpang Kelayang. Anak-anak sekolah MDA numpang di SD. SD itu tak bisa lagi dipakai karena muridnya pagi sore sekolah. Bagaimana jalan keluarnya Pak Ustaz? Entahlah. Dan nikah penolong selesai lagi. Ambo minta tolong angkat 10 jari ya Pak, nan kayo-kayo yang sawit banyak. Tolong ke Pak. Tolonglah MDA, kau awak malu sok di hadapan Allah.
Kalau memang kau kaya bukan dengan mobilmu yang baru, kalau kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar, karena semua akan tinggal. Yang akan kau bawa menolong di hadapan Allah nih, kalau kau buatkan atap MDA nih Pak, kau gajikan gurunya, itulah yang menolong di hadapan Allah SWT. Lapang kuburmu mengalir air menetes di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati orang mau menolong nih, insyaAllah. Amin. Itulah yang mau sampaikan. Saya selalu melawan suami saya. Ambo khawatir iko yang menulis ko lakinya. Inyo ndak menjinde bini. Bagaimana caranya minta maaf Pak Ustadz? Macam mana cara minta maaf pada suami? Sekarang suami itu sudah meninggal dunia. Kau judul lagunya Ku Tunggu Jandamu. Bisakah awak minta maaf salah pada orang menangis di pintu Ka'bah? Ya Allah, maafkan salah hamba pada orang simpang kelayang. Tidak bisa. Salat sunat taubat, minta maaf pada Allah, dosa awak pada Allah. Adapun pada orang meninggal tidak bisa. Awak cari di akhirat esok. Tapi Allah berikan kemudahan buka pintu maaf. Dengan cara apa? Mendoakan inya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu dah pandai bahasa Arab Pak Ustaz? Bahasa awak. Ya Allah, lapangkan kuburnya, mudahkanlah pertanyaan mungkar nakir, jauhkannya dari azab kubur. Amun ndak lu orang Melayu Pak Ustaz, ambo orang Jawa. Iki wis perang dino mlebu nang iki, ya Allah. Ojo keplai pateni ae. Nang pertama berkirim doa. Nang kedua berkirim zikir. Bisa zikir dikirimkan, yuk. Itulah disebut dengan tahlil. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala zikir kepada almarhum suami saya yang dulu aku kasar cakap dan selalu ku caci maki, sumpah serapah. Matilah bang, rupanya dia betul mati. Apa dalilnya boleh mengirimkan tasbih? Nabi membolah pelepah korma, dicucukkannya ke makam. Kata Nabi, pelepah korma kau bertasbih. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka tasbih orang beriman pun Tiga, sodakoh. Sodakoh, kirim kepada almarhum suami. Ini pengurus masjid, saya kasih 1 juta niat untuk suami saya. 1 juta membeli semen untuk atap kubah untuk suami saya. Sampai. Apa dalilnya? Ummi matat, emak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Ibu yang suaminya meninggal, cari masjid yang tak ada sumur bor, orang wudhu payah, buang air besar, buang air kecil payah, keluarnya mudah, ceboknya payah. Sedekahkan sumur bor. Di masjid simpang kelayang air mengalir dekat sungai, tak perlu buatkan sumur bor. Apa yang perlu sekarang? Begitu cara minta ampun. Mudah-mudahan istri-istri yang kasar-kasar dulu suami meninggal diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih hidup sekarang, jagalah bapak nih baik-baik. Betul Pak? Tengok mereka minta jaga. Nanti kalau sudah tak ada baru ibu menangis. Kalau sudah tiada. Masjid itu nak boleh. Apa hukum dinar koin? Apakah termasuk riba Pak Ustadz?
jual beli, tidak boleh memperjualbelikan barter, jual beli barang. Anggur dengan anggur, anggur zabib, anggur kering. Korma dengan korma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, emas dengan emas, perak dengan perak. Jual belinya tidak cash, tak boleh. Tapi kalau yadan biadin, cash boleh. Jual gandum dengan gandum, bayar sebulan berlebih, riba bertambah. Uang, dinar, dinar nih uang. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Kenapa orang di Saudi Arabia boleh rupiah tukar dolar? Kenapa boleh ringgit tukar dengan rial? Yadan biadin, cash, tak ada tenggat waktu. Ini duit saya 100 dolar, 340 rial, cash, boleh. Tapi kalau tenggat waktu berlebih berkurang, riba. Na'udzubillah. Saya mimpi berada di Makkah. Mudah-mudahan berangkat ke Makkah, amin. Menyaksikan, melihat Ka'bah. Apa itu panggilan Allah atau sekedar mimpi, Pak Ustadz? Mimpi ada 3. Pertama dari setan, nang kedua ilham dari malaikat, nang ketiga adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Bunga-bunga tidur ini dipikirkan dari siang, terbawa ke dalam mimpi. Makanya bapak jangan pikirkan mantan. Nanti ibu tuh mengamuk, dekat pula pisau dapur. Oleh sebab itu maka sebelum tidur wudu, sebelum tidur sholat sunat, sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Dijauhkan dari setan dan datang ilham dari malaikat. Menengok mimpinya tentang yang baik, maka yang ditengok paling baik Ka'bah. Menengok Ka'bah adalah salah satu tanda-tanda kebaikan. Mudah-mudahan pas pula musim haji di bulan Zulhijjah, mudah-mudahan diberikan Allah rezeki murah bisa berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada yang mengatakan tak boleh menggunakan alat pengeras suara di masjid untuk pengumuman orang meninggal. Sudah meninggal dunia Bapak Fulan, tak boleh pakai alat pengeras suara di masjid mengumumkan orang meninggal. Boleh apa tak boleh? Boleh. Mana ada mikrofon zaman Nabi, Pak Ustadz? Memanglah mikrofon tak ada zaman Nabi. Tapi bahwa memberitahu sahabat ada yang meninggal dunia, ya, Nabi sholat gaib. Siapa nama orang yang meninggal itu? Najasyi. Najasyi itu di mana? Ethiopia, Habasyah. Maka turun ke bawah Yaman, menyeberang dari Yaman Laut Merah, Djibouti, naik ke atas Ethiopia, meninggal Najasyi. Nabi sholat gaib mengajak sahabat-sahabat datang ke Masjid Nabawi. Itu dalil. Oleh sebab itu memberitahukan ke masyarakat, jamaah sekalian, ada orang meninggal dunia, mari kita sholat jenazah. Hukumnya mubah, boleh. Karena Nabi memberitahu sahabat untuk sholat gaib untuk Najasyi. Kenapa Nabi baik pada Najasyi? Karena Najasyi inilah yang melindungi sahabat waktu hijrah dari kota Makkah ke kota Habasyah, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa hukum guru kontrak sisipan? Apa guru kontrak sisipan? Ambo tidak bisa menjawab yang ambo tidak paham. Yang ambo paham guru kontrak, ada dosen kontrak setahun digaji oleh negara. Oke. Bahwa disediakan guru kontrak 10 orang. Di tengah perjalanan ada yang disisipkan. Selama caranya benar, ada tesnya, ada fit and proper test, cukup syarat,
ijazahnya guru agama tarbiyah, ijazahnya dari FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, tidak ada unsur tipu, tidak ada sogok, tidak ada faktor kedekatan, maka hukumnya mubah. Tapi kalau di dalamnya ada unsur sogok, karena disogok lalu disisipkan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Na'udzubillah. Apa hukum korban sebelum akikah? Baca buku judulnya 33 masalah kurban. Apa judulnya? 33 masalah kurban. Bapak yang belum akikah waktu kecil dulu, sekarang ada duit, silakan kurban. Ibu yang dulu waktu kecil tak ada duit untuk akikah, tak apa-apa, mereka mau menurunkan bendera. Mereka mau istirahat dari pagi, sudah kita maklum. Mudah-mudahan disampaikan cita-citanya insyaallah. Ada cita-cita lain, mau tidur balik. Ibu dulu kecil tak ada akikah, tak sempat akikah, entah karena tak tahu, entah karena tak ada duit. Sekarang ada duit mau berkurban, silakan berkurban. Tapi udah lewat dah. Ini pertanyaan terlambat seminggu pertanyaan. Akan datang insyaallah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki tahun 2020 1441 Hijrah kita semuanya berkurban. Amin. Jangan jadi alasan karena tak akikah. Akikah bapak tanggung jawab ayah bapak, bukan tanggung jawab bapak. Akikah ibu tanggung jawab ayah ibu, bukan tanggung jawab ibu. Tapi kurban bapak tanggung jawab bapak terhadap diri bapak. Kurban ibu tanggung jawab diri ibu terhadap diri ibu. Maka tak ada hubung kait antara akikah dan kurban. Nah sekarang kurban sudah lewat, duit ada 2,5 juta. Kurban apa akikah? Bagi yang belum akikah, besok beli kambing akikah boleh, walaupun umurnya sudah 40 tahun. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanur. Tengok punya amak duduk. Putih tiang ayunan. Seperti apa kemerdekaan yang hakiki itu Pak Ustadz? Merdeka hakiki adalah manusia bebas menjalankan agama tanpa halangan apapun. Perempuan bebas memakai jilbab, tidak seperti di beberapa negara Eropa. Merdeka hakiki anak-anak kita bisa sekolah dengan biaya murah. Merdeka hakiki orang yang sudah sarjana bisa bekerja. Merdeka hakiki orang yang bekerja bisa berbuat amal soleh. Merdeka hakiki dapat kita nikmati hasil alam bumi kita ini, minyak kita, sawit kita, batu bara kita, kayu kita, tanpa eksploitasi orang asing. Merdeka hakiki adalah kita menjadi hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba harta. Kita menjadi abdullah, dari menyembah berhala, dari menyembah manusia kepada menyembah la ilaha illallah. Itulah merdeka hakiki. Bagaimana cara menciptakan kemerdekaan lahir dan batin Pak Ustadz? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mananya dulu dibangun? Jiwanya apa badannya? Jiwanya dulu dibangun. Dengan apa? Salat. Dengan apa? Zikir. Dengan apa? Baca Quran. Setelah jiwanya sehat, barulah dibangun badannya. Sekarang banyak membangun badan, body building. Badan dibangun, otak sakit, homo. Badan tegap melambai. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oleh sebab itu malam ini adalah pembangunan jiwa, pembangunan jiwa. Pembangunan badan. Besok main bola tapi lututnya ditutup. Main bola jangan jam 6,
Ya anak muda main bola jam 6, azan maghrib masih menyipak, atau cipak anak antu bongkak. Ya mana masih main poli lagi? Ya mana masih main poli sama ama, pakai celana pendek, baju you can see. Bongkak ketiak. Nama saya tak boleh baca namu. Umur 53 tahun. Seorang anak berkurban untuk ibunya sudah meninggal. Bagaimana cara penyembelihannya? Apa disebut nama almarhum? Apa tanya lagi lah, dipotong lah. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal min almarhum Abdul Somad bin Bakhtiar. Itu caranya. Kalau ambola mati. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Bismillah wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Disebutkan namanya. Bagaimana kalau tak disebutkan namanya Pak Ustadz? Niat saja sampai innamal a'malu bin. Kalau disebutkan namanya, sapi korban nomor 1 untuk Bapak Fulan bin Fulan, untuk Ibu Fulan bin Fulan, sah. Andai tak disebutkan tapi sudah niat waktu bayar, sah. Jangan sampai ibu balik dari masjid nangis. Ibu kenapa? Nggak disobek panitia tadi. Tapi ada saya dengar, ada disebutnya nama ibu, Titel Lupo. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kenapa pertanyaanku ndak habis-habis? Bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang haji yang membanggakan gelar hajinya? Oh, kau nampaknya memancing-mancing. Ambo kok. Ambo kenapa enggak ditulis haji? Ustadz Abdul Somad. Tulislah godang-godang. Ha! Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ditulis apa? Haji. Ada uang sholat, ada ditulis sholat Abdul Somad. Puasa ada tulis P Abdul Somad. Haji kenapa? Karena haji biayanya mahal. Punya duit banyak, belum tentu berangkat. Saya tak tahu Indragiri Hulu. Kalau Pekanbaru, store ONA 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Duit ada, badan sehat, waktu tak ada. Badan sehat, waktu ada, duit tak ada. Saking besarnya hati, maka ditulisnya lah haji di situ. Menulis haji bukan cuma tradisi orang Indonesia. Di Mesir pakai haji, di Maroko pakai haji. Bahkan di Mesir itu bukan cuma yang haji, asal tua panggil haji. Ya hak, haji, haji, haji. Haji, haji, asal tua, penghormatan. Yang sudah haji memang haji, yang belum haji mudah-mudahan menjadi doa. Tapi menjadi angkuh dan sombong gara-gara haji, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan hakikat haji. Karena hakikat haji adalah meninggalkan angkuh dan sombong. Karena orang haji sudah pakai pakaian orang mati. Orang haji sudah merasakan miniatur padang mahsyar di padang Arafah. Sehelai di bawah, sehelai di atas bagi laki-laki. Pakaiannya pakaian kematian. Orang yang haji sudah melontar jumrah ula, jumrah usta, jumrah aqabah, melontar setan. Orang yang sudah haji sudah melunturkan semua keangkuhan, kesombongan, atribut. Semua baju dilepaskan, jas lepas, dasi lepas, baju kebesaran lepas, baju kehormatan, baju PNS, baju polisi, baju tentara, baju pejabat lepas. Maka kalau ada haji balik sombong angkuh. Dulu sebelum haji mau diundang datang ke rumah. Sekarang kalau tidak ditulis hanya 3 biji kita mau datang. Ini haji mardut, bukan haji mabrur.
Haji mabrur adalah haji yang ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pelit, setelah berangkat haji Masya Allah, asal lewat kota Enfak, berapa? 2.500. Pak, apa boleh bahasa Indonesia? Apa katanya Kak? Pak, apa boleh bahasa Indonesia? Bagaimana pahala seorang istri membantu pekerjaan suami? Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan saling tolong menolong. An-nisa, perempuan, sonur rijal, saudara laki-laki. Ibu tolong bapak, bapak tolong ibu, sama-sama membesarkan anak, membagi pekerjaan. Siapa yang paling mulia di antara ibu dan bapak? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Suami-suami yang takut pada Allah, istri-istri yang takut pada Allah, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini termasuk suami istri yang takut kepada Allah SWT. Amin. Bukan suami yang takut pada bini. Takut sama Allah tak takut. Na'udzubillah. Hah? Oh, apa boleh bahasa Indonesia berdoa? Solat tak boleh pakai bahasa Indonesia. Solat dari takbir sampai salam tak boleh bahasa Indonesia. Allah gede banget. Tak boleh. Tak boleh. Allah nan gadang bana. Tak boleh. Allah bose tae. Tak boleh. Golak. Tak boleh. Allahu Akbar sampai salam. Salam itu pun tak boleh diubah pakai bahasa lain. Peace be upon you all my brother. Tak boleh. Adapun doa, nanti Bapak Ibu kalau poi haji, mudah-mudahan nanlah poi balik dan belum poi bangkit haji insyaallah. Amin. Cuba beko dokek di dokek Ka'bah, cuba doang orang berdoa di samping Ka'bah. Ambo suka tu Pak. Macam-macam doa. Cuba langsung. Wah, ambo selalu ambo tengok. Oh, ikut. Nan Turki bahasoinya. Orang Turki itu tahu apa pun pakai bahasa Turki. Orang India itu lagi. Langsung nonton kabikaci kabigam. Jadi doa tuh yang pakai bahasa Arab itu cuma ompek cuma pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Macam iklan. Sisanya pakai bahasa Indo. Ya Allah, anak ambo sekolah di Pekanbaru jangan sampainya tertipu, jangan sampainya pacaran, jangan sampainya di lampu merah kono tabrak, jangan sampainya ditangkap razia, jangan sampainya habis kalau dari ambil ATM ditopuk orang bahunya, awak tatap mata saya, tatap mata. Enggak doa apa doa. Pak Ustadz, tapi saya kalau bahasa Indonesia itu kok rasanya ya urah usuk. Iko ya Allah, bojone wis perang-perang dino orang teko. Piye iki ya Allah, wis ngalor ngidul kok ora intuk. Minta. Iko banyak mana minta kan anak pertama lomba laki, anak kedua lomba bini, anak ketiga baca rai pulau.
Tak. Cuma kalau doa itu sifatnya pribadi jangan kuat-kuat. Apa doa Allah? Allah ente mau tahu aja. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jangankan yang kau cakapkan, yang berbisik dalam hatimu pun kami tahu. Kalau memang Allah tahu apa yang berbisik, kenapa perlu kita cakapkan? Untuk menguatkan hati kita. Ya Allah, pupuklah mahal, sawit jatuh trek puluh. Bukan Allah tidak tahu. Allah tahu. Cuma menguatkan hati awak. Itu kunci doa. Orang yang tak mau berdoa sombong. Ini banyak yang tak mau berdoa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burur balik. Bang dia pun tak berdoa. Lama aja belum dapet. Tambah pula leh. Apa kok? Berdoa. Minta sama Allah SWT. Kau ada orang imam berdoanya santai belakang. Berdoa angkat tangan. Kau santai. Dia apa santai? Terserah oleh Allah. Dapet-dapet endak apa-apa. Mana pula bisa. Ingin bertanya dengan Pak Ustadz. Baru sampai kemarin sore di Riau. Alhamdulillah. Dah dari mana? Sabilah dari mana? Saya menunda untuk menikah karena alasan banyak target. Membahagiakan orang tua dan adik-adik. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Bagus. Apa salahnya? Tapi kalau bisa sekali jalan, lagi bagus. Nikah jalan, bahagiakan orang tua, bahagiakan adik-adik. Oh, my darling sweet, my black sweet, hitam manis. Aku mau menikah denganmu, tapi aku punya orang tua dan aku punya saudara. Siapkah engkau hidup dengan aku? Mohon maaf bang, ku tengok tak bahagia sama kau tadi. Jangan putus asa, jangan patah hati. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Oh, cari yang lain, cari yang lain. Nah, sampai dapat. Nggak juga dapat, datang situ lagi. Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Kalau rezeki dijamin Allah apa tak dijamin Allah? Jamin. Kenapa cemas? Kenapa takut? Jadi kalau ada orang takut cemas tentang jodohnya, berarti dia tak mengatakan jodoh itu rezeki, berarti dia tak mengatakan itu diatur Allah, rusak akidahnya kepada Allah. Kalau rezeki, apakah air di depan ini rezeki untuk Abdul Somad? Apa bukan rezeki? Rezeki. Apakah ini air ini ditakdirkan untuk Abdul Somad atau tidak takdir Allah? Takdir Allah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ada ikhtiar al-kasbu, berusaha. Itu namanya takdir dan usaha. Ini jodoh. Ini ikhtiar usaha untuk mendapatkannya. Bukan ditengok mengango. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pulang silakan pulang. Enggak apa-apa. Asal kamera doh. Mana tahunya ingin balik. Membuka hadiah Panjat Pinang tadi. Jika ada laki-laki yang sholatnya masih bolong-bolong, kemudian datang melamar, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Cari yang tak bolong. Ada yang bolong, ada yang tak bolong. Awang boli celana, boli celana. Ada yang bolong, ada yang tak bolong. Mana awak pilih? Yang tak bolong. Apa pilih yang bolong?
Ada bolongnya 3, ada bolong 2. Mana awak pilih? Bolong 2. Mana yang paling sikit mudaratnya, itu awak pilih. Tapi insya Allah orang Simpang Kelayang ini tak ada yang sholatnya bolong-bolong. Tinggal banyak. Ibu bapak tak ada gunanya punya menantu kaya kalau tak sembahyang. Betul? Ibu bapak tak ada gunanya punya menantu pejabat kalau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah saja tak dia muliakan, apalagi mertuanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun berbunyi dah, tak boleh. Hebat Masjid Simpang Kelayang. Ibu, kalau laki ibu tak sembahyang, besok pagi sambil membuat teh, itulah lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Pasnya dokek, walaupun hidup wason ambo. Apa ang sabi tadi? Enggak. Yang masih gadis-gadis saya kasih tahu baik-baik. Siap? Banyak ibu-ibu yang kaya-kaya, yang mobil mewah, yang pakai berlian, yang rumah bertingkat, menangis menyesal. Bukan menyesal karena tak nikah sama saya, bukan. Menyesal kenapa dulu menerima laki yang tak sembahyang. Ustaz, saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Gimana rasanya, Bu? Macam tidur sama babi hutan. Oleh sebab itu kalian yang gadis-gadis, jangan terpukau karena sawitnya, jangan terpukau karena mobilnya, belum tentu lunas. Banyak yang kredit, ketahuan dari bunyi klaksonnya. Kredit, 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 kredit. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin. Ini dia takut ambo ditangkap polisi. Kenapa sholat zuhur dan asar tak berbunyi? Malam itu sunyi, siang itu ribut. Maka yang sunyi dilawan dengan ribut, yang ribut dilawan dengan sunyi. Siang itu ramai, malam itu sunyi. Yang ramai dilawan dengan sunyi, yang sunyi dilawan dengan ramai. Malam itu sunyi dilawan dengan ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka malam yang sunyi itu diramaikan. Siang ramai. Baju panjang 5.000, 6 pendek 2.500. Ramai. Maka yang ramai itu dilawan dengan sunyi. Tapi jawaban ini bukan dari hadis Nabi, bukan pula dari ayat Quran, tapi dari ijtihad ulama. Tapi sebagian ulama tak ada mau menjawab. Mau sholat berbunyi, mau tak berbunyi, itu urusan Allah, karena Nabi tak pernah menjelaskan, karena diajarkan langsung oleh Jibril, dari Allah ke Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah kata sebagian ulama. Lah 2 jam. Tadi 8.20, kinilah 10.20, 2 jam. Jumlah neraka dan surga itu berapa? Kalau sama kenapa? Kalau sama kenapa sama? Kalau berbeda kenapa berbeda? Ya terserah Allah Ta'ala lah. Dibuatnya 7, mau dibuat 8, surga-surga dia, punya dia, apa kita urus-urus?
ada namanya sam'iyat. Sam'iyat itu yang didengar. Beda dengan ijtihad fikih. Fikih itu ijtihad ulama dari ayat, dari Quran, dari hadis, ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunat muakkad. Sedangkan yang namanya sam'iyat, tentang azab kubur, tentang titian siratal mustaqim, tentang surga, tentang neraka, tak boleh berijtihad. Itu murni dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menasehati kakak saya dan ipar saya agar selalu memakai jilbab saat keluar rumah Pak Ustadz? Padahal sehelai saja rambut kita dilihat orang yang bukan mahram berdosa. Hai kakak dan ipar yang belum juga berjilbab sampai sekarang, tutuplah aurat kalian. Hai laki-laki, kalian punya istri laki-laki, punya adik laki-laki, punya kakak laki-laki, punya cucu laki-laki, punya ponakan laki-laki, punya ipar. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan ditanya, akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki, selangkah lagi kalian mau masuk surga, tapi kalian biarkan perempuan adik kalian, istri kalian, anak perempuan, cucu perempuan, keponakan perempuan, maka kalian selangkah juga akan mereka tarik ke dalam neraka jahanam. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang berotot tegap, bukan laki-laki yang sawitnya luas, bukan laki-laki yang karetnya lebar. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani menegakkan hukum Allah, menutup aurat perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mudah-mudahan laki-laki yang hadir majelis taklim malam ini laki-laki yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika ada laki-laki yang melamar, akhlaknya baik, apa masih perlu sholat istikharah Pak Ustadz? Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak gadismu, adikmu, cucumu, ponakanmu, wahai para wali, dinahu agamanya baik, wa khuluqahu akhlaknya baik. Ada orang akhlaknya baik, agamanya tak baik. Ada orang agamanya baik, akhlaknya tak baik. Agamanya baik, akhlaknya baik, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau kamu tak melakukan itu, takun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar. Jangan sampai tidak mau makan di piring, akhirnya makan di daun. Dipinang bagus-bagus tak mau, akhirnya melakukan perbuatan salah. Salah karena amil di luar nikah, salah dinikahkan oleh wali. Oh, na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan perbuatan salah di atas salah. Jika ada laki-laki yang udah. Ini kertas terakhir, nampaknya seminggu lagi. Masya Allah, ini menunjukkan masyarakat sekarang masih semangat pengajian. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Kalau tak ada pertanyaan ini artinya masyarakat, lah tu balik lawak leh. Masih semangat mengaji, Masya Allah, tabarakallah. Apa hukum kita mensolatkan jenazah orang tua tiba-tiba lupa bacaan? Yang diingat waktu itu Fatihah saja sah, karena Fatihah rukun. Allahu Akbar, Fatihah dibacalah sampai habis. Nampak Fatihah. Allah usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardul kifayah. Aku sembayang mayat eko ompe takbiratul ompe takbir fardu kifayah jadi imam. Elok-elok anak jadi imam. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qimi fi adzabin nar. Allahumma la tahrimna. Kalau enggak dapat hafalan Pak Ustaz, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia. Itu pun lupa Pak Ustaz, diam aja. Jangan pakai bahasa Indonesia, batal. Sholat pakai bahasa selain Arab, batal. Kalau diucapkan di mulut, dalam hati tidak apa-apa. Allahu Akbar, diam aja. Takbir kompe, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Tak juga hafal, diam aja. Bukan ada orang tahu. Kecuali dipasangnya streaming di muka, itu awak malu gerak-gerakan lah. Nakonya belajar. Saya malu anak saya nggak bisa nyetir. Saya malu anak saya nggak punya mobil. Malu nggak pakai sepeda motor. Malu ketika anak tak bisa mengimami sholat jenazah. Nih. Remaja Masjid Simpang Kelayang buat nanti penyelenggaraan jenazah 4. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan sampai masuk liang lahat. Yang ikut pelatihan anak muda, jangan yang tua-tua. Yang tua-tua tuh tak lama lagi. Apakah syarat hewan kurban? Hewan kurban tak boleh cacat sehingga dagingnya cacat pada kaki sehingga tak bisa berjalan, tak dapat rumput. Cacat pada mata sehingga matanya terpejam, tak nampak rumput. Tak boleh cacat hilang anggota tubuhnya sehat. Kurban kambing Nabi amlahaini, putih bersih, bulunya putih. Akranaini, bertanduk. Makna bertanduk sudah cukup umur. Karena kambing yang belum cukup umur dagingnya lembek, kelemir-kelemir, tak bisa dimanfaatkan, jijik orang makannya. Apa yang paling kau suka, itulah yang paling kau berikan. Lan tanalul birra, tidak diterima amalmu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kau kasih yang paling kau sayang. Apa syarat naik haji dan umrah? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu. Siapa yang mampu itu? Mampu transportasi, biaya keberangkatan, akomodasi, tempat tinggal, konsumsi, makan minum, dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu tauhid Pak Ustadz? Wahada yuwahidu, tauhid, mensatukan. Karena orang Arab jahiliyah Tuhannya banyak. Berapa Tuhannya? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Jumlah Tuhan orang Arab Badui, Arab jahiliyah semuanya dihitung dalam kitab Ar-Ra'iq Al-Maktum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Tuhan orang Arab Quraisy semuanya 360 Tuhan. Jadi kalau disembah satu hari satu Tuhan, setahun baru selesai. Bayangkan itu. Maka datanglah agama Islam, la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada yang disembah sebenar-benar sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat akikah Pak Ustaz? Akikah itu hukumnya sunat muakkad.
Tak ada mazhab satupun yang mengatakan akikah wajib. Tak ada. Akikah hukumnya sunan muakkad. Kullu maulunin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai. Kalau tergadai kebun sawit, tebus. Kalau tergadai cincin omeh, tebus. Bagaimana cara menebusnya? Tudbahu anku yauma sabi'i, sembelikan kambing hari ke-7. Kalau tak ada duit hari ke-7, hari ke-4 boleh. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari 21, tak usah tengok kalender. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Laku cukur rambutnya. Karena rambut waktu dalam perut tadi bercampur dengan darah najis. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria. Siapa nama lagi baik? Nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghaffar, Abdul Somad. Saya ingin menghafal Al-Quran 30 juz, menjadi orang yang berguna di muka bumi ini. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kelas ompe SD. Nama Hanna Amira. Masya Allah. Nabi Isa punya emak namanya Maryam. Maryam itu punya emak namanya Hanna. Nama suaminya Imran. Itulah disebut dalam Al-Quran Ali Imran. Amira, Amira artinya ratu. Kalau laki-laki raja, kalau perempuan ratu. Inilah ratunya penghafal Al-Quran insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dibangkitkan di akhirat bersama para malaikat. Masukkan anak bapak ibu ke pondok tahfiz Al-Quran. Tamat SD kelas 4 sekarang, 2020 kelas 5, 2021 masuk ke pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Jangan lepas dengan air mata. Ini kesalahan orang tua nih. Masukkan anak ke tahfiz, dilepas dengan air mata, kartu ATM. Kuatkan semangatnya, beri motivasi, belajar di sini. Jangan pulang sebelum hafal Quran. Jenguk sekali-sekali boleh. Bengkak mata ibu, tak apa-apa. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi dia menjadi pecandu narkoba. Betul apa salah? Lebih baik menangis sekarang daripada dia pacaran. Tak bisa kita jaga bapak ibu. Gimana kita mau menjaga? Bapak pergi ke sawit, ibu pergi belanja, anak jalan entah sama siapa. Gelap-gelap banyak. Na'udzubillah. Pondok pesantren solusi pendidikan anak-anak kita. Saya punya pertanyaan untuk Pak Ustadz. Bagaimana cara membuat hati orang tua kita bahagia dunia dan di akhirat? Pernah ibu-ibu minta sama anak, nak nanti kalau kau tamat sekolah belikan emak gelang sebesar rantai sepeda motor? Pernah? Tak pernah. Pernah bapak minta sama anak, nak nanti kalau Waang berhasil belikan bapak mobil motor? Tak pernah. Yang kita inginkan adalah supaya dia menjadi anak yang soleh, bukan soman. Rabbi habli minas salihin. Menengok kalian pakai baju koko, pakai peci, belum lagi azan maghrib berkumandang sudah mandi bersih. Mau kemana nak? Ke masjid. Itu yang kami inginkan dari orang tua. Betul bu? Betul pak? Pakai jilbab panjang kalian, membaca Al-Quran. Datang anak lajang menjemput. Itu ada anak lajang jemput, suruh dia pulang pak, gak mau. Kenapa kau tak mau? Dia naik ojek. Kau tak mau karena menjaga kehormatan. Itu yang kami inginkan. Ustadz Somad, anak saya kaya. Kalau datang mobilnya mewah, harga 2 miliar, tapi mata saya panas Ustadz. Pengakuan seorang ayah kepada saya. Kenapa bapak, mata bapak panas nengok dia? Karena celananya sempit.
rambutnya dicat 3 warna. Ternyata doa orang tua itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Mata siapa yang tak sejuk menengok Ananda membaca Quran tadi? Saya walaupun tak nengok dari depan, dari belakang aja sejuk biji mata saya. Apalagi dari depan. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang sejuk dipandang mata. Bagaimana menjadi anak yang soleha dan sukses? Tutup kepalamu, panjangkan kain bajumu, jaga pergaulanmu, berhasil di sekolah, senangkan orang tua. Kalau tak sanggup membahagiakan mereka, jangan susahkan mereka. Prinsip jadi anak itu tak usah banyak-banyak. Kalau tak sanggup menyenangkan mereka, jangan susahkan mereka. Ini udahlah tak menyenangkan, menyusahkan. Belum lagi orangnya datang, baru namanya di handphone udah stres orang tua. Ini masalah. Nauzubillah. Hukumnya meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang dulu meninggalkan sholat setelah akil balik, tinggalkan sholat, tak sholat, meremehkan sholat, apakah bisa ditebus sholat itu dengan puasa sunat? Tak bisa. Bisa ditebus sholat itu dengan pergi haji umroh ke Makkah? Tak bisa. Bagaimana cara menebus sholat? La kafarata laha illa dhalik. Sholat yang lama tinggal dulu mesti qada. Usalli fardal isya 4 raka'atin qadaan. Besok subuh usalli fardal subuhi raka'ataini qadaan. Besok zuhur usalli fardal zuhri 4 raka'atin qadaan. La kafarata laha illa dhalik. Salat yang tinggal tak bisa tinggal begitu saja kecuali di qada. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Al-ahdul ladzi baini wa baina abdi. Perjanjian MOU antara aku dengan hambaku. Tarkus salah. Kalau sudah meninggalkan salat, putus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaan akikah dengan kurban? Akikah harinya 7, 14, 21. Kurban harinya 10, 11, 12, 13. Akikah dimasak, disedekahkan. Kurban dipotong-potong, dibagikan mentah. Kalau dimasak pun boleh. Tapi tradisi sunnah biasa, akikah diundang orang datang ke rumah, kurban diantar dagingnya ke rumah orang. Nah, ini tentang beberapa perbedaan persamaan antara kurban dan akikah. Apa hukumnya haji? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Melaksanakan haji itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, balasannya surga. Jadi kalau kami tak haji tak masuk surga Pak Ustaz. Pintu surga bukan cuman jalan haji saja. Man ala salasa banatin, ibu-ibu yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan laki baik-baik, wa asana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah. Walaupun ibu tak hajah, ibu didik anak ibu 3 selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari buat dosa, ibu dibalas surga juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jangan pernah meremehkan surga hanya bisa masuk lewat haji, bukan haji saja. Man zad, man lahu zad, siapa yang punya duit walam ya'uj, tak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Bapak ibu yang punya sawit banyak, bayar ONH, berangkat. Jangan takut berangkat haji. Kenapa tak mau berangkat haji? Takut Pak Ustaz. Takut apa? Tak hafal bacaan, putar doa 1, putar 2, putar 3. Haji tidak ada bacaan wajibnya. Sholat ada bacaan wajib, Fatihah. Haji tak ada bacaan wajib. Selama haji diambilnya selasiban, diikatnya mulutnya. Sah. Haji apa namanya? Haji selasiban.
Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tahu? Lebih tahu apa lebih tua? Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tahu daripada kita, Pak Ustaz? Jangan kita gurui dia. Ada orang tua ini wudunya salah. Ada Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, cucu Nabi. Tapi dia orangnya hikmah. Tak dia katakan, orang tua kau salah. Tidak begitu. Hasan, Husain belajar cara wudu di depan orang tua. Hasan, gimana cara wudu? Husain, begini cara wudu. Akhirnya orang tadi menengok, oh begitu cara berwudu. Santun. Jangan kita merasa lebih. Hai anak-anak muda, kalian mungkin lebih muda, tapi aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Karena aku pernah muda dan aku pernah tua. Sedangkan kalian muda belum tentu sampai tua. Oleh sebab itu ada orang-orang yang lebih tua dari kita hormati, kita muliakan, jangan kita gurui, tapi dengan cara yang santun. Kertas terakhir 2,5 jam. Bagaimana cara menebus dosa? Mamin muslim bin yudhnibu dzamban, kalau ada orang berdosa, tsumma yatatahhar, mandi taubat. Mandi taubat. Tuh sungai dekat, pergi jembatan, masuk dalam. Tsumma yusalli rak'ataini, sembahyang salat sunat taubat. Usolli sunat taubat raka'ati lillahi ta'ala. Tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mislu adadir rimali fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Mandi taubat, salat sunat taubat, banyak-banyak beristighfar. Kalau terkait dengan hutang piutang, sempadan tanah, sempadan sawit, sempadan gotah, sempadan karet, balikkan. Kredit panci belum lunas, lunasi. Apa arti Islam Sunni dengan Syiah? Sunni yang mengikut sunnah Nabi SAW. Ahlu sunnah wal jamaah sama. Ahlu sunnah ikut sunnah Nabi. Orangnya sunni, yang diikutnya sunnah. Wal jamaah ikut jamaah as-sawadul azam, jamaah banyak. Syiah, perbedaan kita dengan Syiah ada 5. Yang pertama, Syiah mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW akan dipimpin oleh Sayyidina Ali. Selesai Ali dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan. Selesai Hasan dipimpin Sayyidina Al-Husain. Selesai Husain dipimpin Sayyidina Zainal Abidin. Selesai Zainal Abidin dipimpin Muhammad Al-Baqir. Selesai Muhammad Al-Baqir dipimpin oleh Ja'far Shadiq. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12 kafir. Sedangkan ahlu sunnah tak ada itu. Sedangkan kita setelah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan ada imam 12. Siapa yang tak percaya pada imam 12, kafir, halal darahnya. 2, kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah, itulah Quran yang kita baca ini sekarang, Tanzilal Azizir Rahim. Sedangkan Syiah mengatakan ada Mushaf Fatimah yang 3 kali lipat daripada mushaf yang ada ini. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini. 3, kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Sedangkan mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Abu Bakar dilaknat Allah, Umar dilaknat Allah. Karena kata mereka Abu Bakar dan Umar merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Ditulis dalam buku 40 masalah Syiah, Abu Bakar LE. LE artinya laknatullah alaih. Allah melaknat Abu Bakar. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. 4, kita tidak mengakui nikah kontrak. Sedangkan mereka mengakui nikah mut'ah namanya. Nikah mut'ah. Mut'ah artinya nikmat. Nikmat-nikmatnya aja.
Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore besok tunai. Al-mut'atu dinuna, dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini. Al-mut'atu dinuna, nikah mut'ah itu agama kami. Siapa yang tidak mau mut'ah maka bukan golongan kami. Mut'ah bukan pembahasan fikih, mut'ah masuk dalam akidah. Na'udzubillah. Kelima, mereka memakai namanya taqiyah. Syiah, taqiyah. Taqiyah itu apa? Taqiyah itu macam bunglon. Kalau kebetulan di sini banyak Sunni, kau Sunni apa Syiah? Aku Sunni. Kalau kebetulan di sini banyak Syiah, ditanya, kau Sunni apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan banyak Sunni banyak Syiah, kau Sunni apa Syiah? Aku Susi. Sunni Syiah. Susah berdebat karena dia bisa berubah-ubah. Namanya taqiyah. Apa hukum orang yang suka membalikkan fakta dan suka memfitnah sedangkan dia mengerti tentang agama? La talbisul haqqa bil batil. Jangan bolak-balik fakta, campur adukkan hak dan batil. Dua, ayatul munafiqi salatun, orang munafik sifatnya 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji bohong. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat. Tapi dia paham agama Pak Ustaz. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Hai orang-orang yang ngerti agama, kau ajak orang lain buat baik padahal engkau tidak melakukannya. Laisal alimu bikasratir riwayah. Orang yang tahu agama itu bukan orang yang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis, banyak tahu hukum, bukan. Lalu bagaimana? Orang yang paham agama adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Makanya yang sudah kita kaji malam ini mudah-mudahan berubah menjadi amal soleh insyaallah. Amin. Rasulullah memberi contoh berdakwah dengan kasih sayang. Mengapa banyak muslim berdakwah dengan kekerasan? Siapa yang berdakwah dengan kekerasan? Saya, suara saya aja yang keras, hati saya lembut. Jadi cakap saya yang keras ini mau kita lembutkan. Jamaah, mari kita sholat ya. Ustadz bencong tuh. Suara aja keras. Nabi kalau khutbah merah matanya, menggelegar suaranya, berubah raut wajahnya. Nabi itu keras suaranya, hatinya lembut. Kita pun mengajak orang juga begitu. Man tarakal jum'ata salasa marratin. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, taba Allahu ala qalbi, dikunci Allah hatinya. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafir dia secara nyata. Harus tegas, bukan berarti keras. Keras juga. Suara keras, tapi tidak main sikit-sikit pancung, pancung kepalanya, halal darahnya. Emang ayam main pancung. Kapan takbir hari raya Idul Fitri dimulai dan diakhiri? Saya semalam sholat Jumat, habis sholat Jumat masih takbir orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Saya heran, saya mimpi atau dia mimpi? Takbir Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13. Hari Jumat kemarin udah 15. Saya heran. Idul Fitri, kapan batas akhir takbir? Khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, tak ada takbir lagi. Naik khotib ke atas mimbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Tak ada takbir. Makanya habis itu tak ada takbir lagi. Tapi kadang di beberapa masjid pas sholat zuhur takbir imam. Allahu Akbar, Allah. Makmum udah singgul-singgul.
lupa. Sepakat semua ulama bahwa takbir berakhir setelah khatib naik mim. Yang jadi ikhtilaf itu kapan start takbir. Nah itu ikhtilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama, takbir start ketika asyuru' ila salah, berangkat pagi mau sholat Idul Adha. Itu pendapat pertama. Pas mau berangkat pagi dari rumah, itu takbir. Allahu Akbar. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari Ramadan petang Syawal, masuk azan maghrib, di situ takbir. Simpang kelayang pakai pendapat pertama apa yang kedua? Kedua. Umumnya kita di Indonesia maka dikenal dengan malam takbiran. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nangislah ibu-ibu di rumah. Ibu nangis kenapa? Ingat kampung. Gak balik kampung. Ibu nangis kenapa? Gorden belum diganti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang sedih, hati yang risau, supaya setan tidak masuk, maka diusir dengan takbir. Takbir. Bukan hari raya. Nah, jadi takbir itu ada takbir hari raya, takbir yang panjang itu. Adapun takbir yang biasa, kita tetap bertakbir. Itulah kaji kita malam ini. Lebih kurang 2 jam 30 menit kita bersama. Tak tahu entah berapa hasil mengganti atap tadi. Mudah-mudahan tercapai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah. Republik Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari azab kubur. Ala hadhin niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami ya Allah. Wa barik lana fi autanina, berikan berkah pada negara yang kami cintai, Republik Indonesia ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Bukakan pintu rezeki bagi kami ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Jadikan rezeki kami rezeki yang penuh berkah supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Para pejuang kami, orang tua kami, pendahulu kami, alim ulama kami, lapangkan kubur mereka, rahmati mereka, ampunkan silap salah mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum ufratan min ufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.